Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah dan pimpinan Tuhan sehingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan hidup, memberikan cuaca yang baik, memberikan anugerah yang cukup bagi kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Roh-Mu pimpin kami, berkati kami, dan beri kepada kami keausan untuk menanti firman Tuhan, keausan untuk menerima berkat Tuhan, sehingga kami menjadi manusia yang belajar firman dan terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbulan-bulan berpikir mengenai turunnya Roh Kudus, dan saya harap semua ini boleh dilengkapi dengan sangat teliti dan sempurna sehingga akan diterbit buku mengenai Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Allah Bapa mengasihi dunia, mengaruniakan Anak yang tunggal untuk umat manusia. Inilah pemberian terbesar dari surga untuk manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kristus diberikan untuk seluruh dia menerima dia dan mendapatkan keselamatan di dalam kesengsaraan, kematian, salib, pendarahan, dan penyerahan nyawa, serta kebangkitan pula dari antara orang mati. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka Allah Bapa dan Allah Anak mengkaruniakan Roh Kudus untuk mendirikan gereja dan berdiam di dalam gereja, menjadi pemberian Allah terbesar untuk umatnya di dalam dunia. Jikalau kita mengulangi apa pemberian terbesar Tuhan untuk umat manusia, pemberiannya Anak yang tunggal. Apakah pemberian Tuhan terbesar untuk gerejanya? Memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Dengan demikian orang Kristen memiliki Roh Kudus. Dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, aku datang hanya membaptiskan engkau dengan air, tapi dia yang datang belakangan saya akan membaptiskan engkau dengan Roh. Dan dari demikian kita melihat Yohanes Pembaptis yang memberikan sesuatu nubuat tentang tugas Yesus Kristus. Yesus Kristus datang selain menyelamatkan dunia, selain menggenapi rencana keselamatan dari Tuhan, juga dia akan membaptiskan umat Tuhan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau kita menyebut Yohanes Pembaptis adalah pembaptis, kita harus menyebut Yesus Kristus sebagai Yesus yang membaptis. Yohanes membaptis hanya dengan air, dan air tidak mungkin mengampuni dosa manusia. Air adalah materi, air tidak membersihkan jiwa, maka harus ada yang memberikan sesuatu pembersihan yang bersifat rohania. Dan itulah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Roh lah yang bisa mengampuni dan bisa membersihkan manusia dari segala kejahatan dan kenajisan dosa. Itu sebab pembersihan air hanya menjadi baptisan lambang. Pembersihan Roh Kudus adalah satu fakta konkret Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan pada waktu Yohanes mengatakan kalimat ini, di dalam kitab Matius mencatat satu kali, yaitu Matius 3:11. Di dalam Markus catat satu kali, di dalam Markus 1:8 dan 9. Di dalam Lukas catat satu kali, di Lukas 3:16. Dan di dalam Yohanes catat satu kali, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 33. Sehingga satu kali diucapkan, 4 orang mencatat. Yang mengucapkan Yohanes Pembaptis, yang mencatat 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah semua mencatat, berarti keempat penulis Injil sangat teliti mendengar dan sangat mengingat janji itu, sehingga semua mencatat tentang Yesus akan membaptiskan gerejanya dengan Roh Suci.
Dan kali kelima di dalam kitab suci adalah Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus mengatakan bahwa tidak berapa hari lagi engkau akan menerima baptisan Roh Kudus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, sebelum Yesus naik ke surga. Dan kali kelima ini merupakan konfirmasi dari pribadi kedua Allah Tritunggal tentang janji Allah pribadi pertama bagi pemberian dari pribadi ketiga, saudara-saudara. Dan sesudah itu baru terjadi turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun di dalam Alkitab. Hari yang paling penting, hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari Roh Tuhan turun ke dunia. Pribadi ketiga mengunjungi dunia ini, dan satu kali turun tidak pernah diterima kembali lagi. Roh Kudus sejak hari Pantekosta turun ke dalam dunia sampai hari ini masih ada di dunia, belum kembali ke surga. Dia mempersiapkan umatnya, mempersiapkan gerejanya menjadi mempelai perempuan yang akan berjumpa dan menikah dengan Yesus Kristus yang menjadi mempelai laki-laki. Pada waktu Yesus Kristus datang kembali, yaitu pada hari Maranatha, Yesus kembali ke dunia ini. Saat itu mempelai perempuan, yaitu gereja yang kudus dan am, sudah dipersiapkan dengan rapi, sudah dipersiapkan dengan sempurna untuk berjumpa dan bernikah tunangan dengan Yesus Kristus yang adalah mempelai lelaki atau suami daripada gerejanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sekarang adalah satu mempelai perempuan yang menanti hari nikah, di mana Kristus akan datang berjumpa dengan kita dan bersatu dengan kita untuk selama-lamanya. Di dalam Alkitab tentang baptisan Roh Kudus hanya 7 kali muncul, yaitu Matius 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Yohanes 1 pasal 31 sampai 33, dan kelima kali konfirmasi Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat kelima, dan keenam kali ada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16, dan ketujuh kali terakhir kali muncul di dalam pasal 12 ayat 13. Sesudah 7 kali ini menulis baptisan Roh Kudus, kitab suci tidak pernah muncul lagi, tidak pernah catat lagi, tidak pernah ada tulisan mengenai baptisan Roh Kudus. Itu sebab kalau orang-orang gembar-gembor setiap waktu perlu baptisan Roh Kudus, dan mereka kira apa yang mereka alami sama dengan apa yang dikatakan Alkitab, itu salah. Karena setelah kalimat terakhir baptisan Roh Kudus itu ditulis dalam 1 Korintus 12:13, tidak ada lagi catatan apa lagi. Tidak ada dari Korintus, daripada Efesus, Galatia, Kolose, Filemon, Filipi, daripada Timotius, dari Tesalonika, daripada buku Ibrani, Petrus, Yakobus, dan juga daripada Wahyu. Tidak ada lagi muncul istilah baptisan Roh Kudus. Kali terakhir tercantum dan kita menemukan di 1 Korintus pasal 12 ayat 13, dan di situ Paulus memakai dalam bahasa Greka past participle tense, berarti sudah lewat, sudah genap, sudah sempurna, dan tidak perlu ada lagi. Saudara-saudara sekalian, jikalau orang setiap minggu, setiap 10 hari sebelum hari Pantekosta, mereka kumpul di gereja berdoa terus menerus menanti Roh Kudus turun lagi, itu salah. Karena Roh Kudus tidak perlu turun lagi. Roh Kudus sudah pernah turun, satu kali turun untuk selama-lamanya. Satu kali turun sudah genap, janji Allah sudah terwujud, tidak perlu dinanti lagi. Kalau setiap 10 hari menunggu sampai hari Pantekosta Roh Kudus turun, tahun depan 10 hari sebelum hari Pantekosta berdoa lagi, tunggu 10 hari sampai hari itu Roh Kudus turun lagi. Saya mau tanya,
Roh Kudus yang tahun lalu sudah turun, tahun ini turun lagi. Di antara turun dan turun, di mana dia? Dia pergi lagi ke surga, baru tahun depan balik lagi ke dunia ini, lalu kembali ke surga, baru turun lagi ke dunia ini. Itu ajaran bukan dari Alkitab. Karena Roh Kudus satu kali turun dan sudah membaptiskan orang-orang Kristen dari segala zaman, segala sudut, segala bangsa, dari segala benua, di dalam satu kali baptisan kolektif. Lalu semua yang dikuduskan, dibaptiskan Roh Kudus, disebut gereja yang kudus dan apa? Am. Kudus sifatnya, am wilayahnya. Kudus yaitu kita mempunyai status yang suci. Am berarti kita mempunyai persaudaraan yang paling luas dari segala abad, segala zaman, dari segala benua, dari segala negara, dari segala bangsa. Semua disucikan menjadi kaum kudus, menjadi umat Tuhan di dalam baptisan Roh Kudus. Lalu saudara-saudara, kalau baptisan Roh Kudus turun satu kali ke dalam dunia ini, kenapa Alkitab mencatat dia 4 kali turun ke dalam orang-orang yang berbeda? Pertama di dalam pasal kedua, kedua kali dalam pasal ke-8, ketiga kali dalam pasal ke-10, dan keempat kali dalam pasal ke-19. Ini melambangkan 4 tahap penginjilan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena ini menurut kalimat yang keluar dari mulut Yesus Kristus, jika Roh turun, Dia akan memberikan kuasa kepadamu. Engkau akan mendapatkan kuasa menjadi saksi-saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini mengindikasikan penginjilan untuk global, penginjilan untuk seluruh umat manusia mempunyai 4 tahap. Pertama kali di Yerusalem, dan keduanya ada di Yudea, ketiganya ada di Samaria, dan keempat ujung bumi. Yerusalem sebagai titik awal daripada penginjilan, dan Efesus menjadi titik awal daripada penginjilan periode terakhir. Dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, dan akhirnya sampai ujung bumi. Ujung bumi dimulai daripada Efesus, yang mewakili tempat yang paling jauh, di mana Roh Kudus kali keempat turun dari surga kepada orang-orang tertentu. Dan engkau menanyakan, apakah berarti setiap gereja dirikan perlu sekali lagi Roh Kudus turun dari surga? Tidak. Roh Kudus turun hanya 4 kali ini saja, karena setiap kali mewakili satu periode yang baru. Namun demikian kita melihat fase ke-8 sama fase 10 tertukar. Karena fase 10 turun di tanah Yudea, fase 8 turun di Samaria. Bukankah menurut pasal 1 Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi? Tapi mengapa waktu Roh Kudus turun dari Yerusalem, Samaria, kembali Yudea, baru sampai ke ujung bumi? Ini karena satu hal yang penting, urutan tentang bangsa Yahudi harus mendahului bangsa Yunani. Orang Israel harus mendahului orang kafir. Ini ditetapkan oleh rencana Tuhan Allah. Jadi Roh Kudus turun kepada orang Yahudi dulu, baru Roh Kudus turun kepada orang kafir. Roh Kudus datang kepada orang yang disunat dulu, baru Roh Kudus turun kepada orang yang belum disunat. Itu sebab pasal 2 dan pasal 8 adalah tempat orang Yahudi menerima Roh Kudus. Meskipun wilayahnya fase 8 sudah loncat ke dalam Samaria, fase 10 kembali lagi ke tempat Kaisaria, yaitu tempat di mana Yahudi berada. Tetapi saudara-saudara, pasal 10 dan 19 merupakan pasal yang penting, karena di situ mencatat orang yang belum disunat, orang kafir, orang bukan Yahudi,
juga ikut terima Roh Kudus yang turun kepada mereka. Kita melihat pimpinan Tuhan tidak salah. Dan pada waktu kita meneliti Alkitab dengan makna sesungguhnya, kita mendapat pengertian inti daripada rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, waktu Yerusalem menerima Roh Kudus, 120 orang melihat seperti lidah turun ke dalam kepala mereka yang berbentuk seperti api, yang berbentuk seperti lidah, dan ada suara besar sekali seperti angin taufan yang terjadi di dalam peristiwa itu. Maka mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkhotbah dalam bahasa yang dimengerti oleh 15 orang-orang dari daerah 15 tempat yang berbeda. Ini pertama kali. Kedua kali Roh Kudus turun di Samaria. Waktu Roh Kudus turun di Samaria, tidak ada gejala angin taufan, tidak ada suara besar daripada angin ribut, tidak ada tanda ada sesuatu lidah yang turun dari surga, dan juga tidak berkhotbah di dalam bahasa lidah untuk banyak bangsa. Maka perbedaan antara peristiwa kedua dan pertama besar sekali. Tetapi kita melihat ada unsur yang penting yang terjadi di dalam kedua kali, yaitu Roh Kudus turun di Samaria. Waktu Roh Kudus turun ke Samaria, sebelum Roh Kudus turun, terjadi penginjilan yang besar yang dilakukan bukan oleh rasul, tapi oleh seorang awam. Orang itu namanya adalah Filipus. Filipus yang berada di pasal 8 di dalam Kisah Rasul, bukan Filipus yang terdapat di dalam 12 murid Yesus di dalam 4 Injil. Ada seorang namanya Filipus, adalah rasul. Itu adalah dipilih oleh Yesus sebelum dia dipaku di atas kayu salib. Tetapi Filipus yang disebut di dalam fase ke-8 daripada Kisah Para Rasul, itu ada Filipus bukan rasul. Filipus seorang kaum awam, seorang Kristen biasa. Orang Kristen biasa, kenapa mengabari Injil di Samaria? Karena mereka mendapatkan penganiayaan yang sengit, yang kejam, yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi kepada mereka di Yerusalem. Setelah mereka melarikan diri, mereka mengungsi ke Samaria, dan di situ orang Kristen tidak bisa berhenti, tidak bisa tutup mulut. Mereka harus memberitakan Injil karena mereka ada orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan, pengampunan dari Tuhan. Di mana engkau berada, jangan lupa engkau orang Kristen. Engkau berdagang ke tempat yang lain, tugasmu tak paling penting bukan dagang, tetapi mengabari Injil. Orang Kristen tugas utama mengabari Injil. Lalu semua yang lain seperti cari uang, engkau adalah side job. Itu adalah satu pekerjaan di pinggiran. Karena yang penting kita orang Kristen bersaksi bagi Kristus. Kemana saja kita memberitakan Injil, kemana saja kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Baru kita pentingkan cari makan dan pekerjaan yang lain. Nah, pada waktu orang Kristen yang dianiaya di Yerusalem, mereka harus mengungsi, mereka harus melarikan diri. Maka mereka lari ke Samaria. Mereka hidup menyembunyikan diri di situ, dan di situ mereka tidak bisa menyembunyikan status mereka sebagai orang Kristen. Maka mereka mengabari Injil. Waktu mereka mengabari Injil, ternyata banyak orang di Samaria mereka tetap mau percaya, tetap memerlukan Yesus Kristus. Dan orang-orang Samaria menerima Yesus Kristus. Maka Filipus menjadi penginjil yang sangat unggul, menjadi pekabar Injil yang sangat sukses. Karena bukan saja rakyat biasa menerima Tuhan, bahkan orang-orang agama lain, pimpinan agama lain, ilmu sihir, ahli agama lain yang terkenal di Samaria juga menerima Tuhan, juga minta dibaptiskan, juga menjadi orang Kristen.
Saudara-saudara, ini berarti orang Kristen jangan minder. Jangan kira ada orang lain sudah ada agama dan agama lain banyak penganutnya. Ketahuilah olehmu bahwa mereka pun orang berdosa yang memerlukan Yesus. Mereka pun perlu Injili. Waktu mereka mendengar Injil, sebagian dari mereka pun akan menerima Tuhan Yesus, akan dibaptiskan, akan masuk ke dalam gereja. Itulah sebabnya pada waktu Filipus mengabar Injil, datanglah seorang ilmu sihir yang namanya Simon Magus. Simon Magus adalah seorang terkenal di Samaria karena dia melangsungkan itu segala sesuatu sihirnya dan menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak bisa membelakan kesembuhan dari mana. Banyak orang di dunia ini tidak peduli berkat dari siapa. Pokoknya kalau anaknya sakit, siapapun yang bisa menyembuhkan, dia terima. Kesembuhan dari setan diterima, kesembuhan dari Tuhan diterima. Banyak orang di dunia cuma maunya berkat, tidak mau mengetahui sumber berkat itu siapa. Asal bisa kaya, uang kekayaan dari setan mereka mau, uang daripada Tuhan mereka juga mau. Akhirnya menjadi orang yang beragama sembarangan, beriman yang tidak memilih, menjadi orang yang kerohaninya sangat sembrono. Saudara-saudara sekalian, ada orang minta cari kekayaan daripada dukun, cari kekayaan daripada lotre, cari kekayaan dari narkoba, cari kekayaan daripada pelacuran. Ini semua adalah tanpa memikirkan sumber, hanya mau menerima berkat saja. Orang Kristen tidak boleh demikian. Uang yang dari Tuhan saya terima, uang daripada rajin saya berkeringat saya terima, uang daripada pemberian setan saya tolak, uang daripada segala perbuatan dosa saya tolak, uang daripada perdagangan yang tidak benar saya tidak boleh menerima. Biar orang Kristen bisa membedakan uang dari mana. Kalau berkat dari Tuhan, itu berkat yang mendatangkan berkat yang lain. Tetapi kalau uang dari iblis, itu berkat yang mengakibatkan kecilakan-kecilakan dan kutukan-kutukan yang tidak bisa ditolak oleh kita. Saudara-saudara, itulah sebab pada waktu Simon Magus menerima Tuhan, dia juga minta dibaptiskan, dan orang yang namanya Filipus menerima dia dengan baik dan tidak membedakan. Inilah perbedaan penginjilan dilakukan seorang awam dan penginjilan yang dilakukan seorang rasul. Rasul mengabar Injil dan dia mau melihat yang menerima siapa. Betulkah motivasi mereka benar, dan benarkah mereka sungguh-sungguh mau mentaati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang seperti Filipus yang sudah mendapatkan pendengar seperti Simon Magus yang datang minta dibaptiskan, dia membaptiskan. Sudah membaptiskan, dia tidak sanggup membedakan siapa yang mengikut Yesus ini, hatinya beres atau tidak. Bukan saja demikian, Alkitab mencatat orang yang namanya Simon Magus ini dekat terus sama orang yang namanya Filipus. Dia sangat mendekati, sangat intim, selalu mengelilingi, selalu mendekati akan Filipus. Dan Filipus pun terima dia dengan baik, tidak bisa menolak dia. Saudara-saudara, selama menjadi hamba Tuhan hampir 60 tahun, saya mengetahui banyak orang suka dekat-dekat pendeta. Suka dekat pendeta, motivasinya apa? Kita tidak gampang mengetahuinya. Ada orang dekat karena mau belajar firman, ada orang dekat karena mau nama, ada orang dekat karena mau menonjolkan diri, ada orang dekat mau dikenal lebih banyak orang Kristen. Dia adalah pimpinan gereja. Jikalau dia pimpinan gereja, mengapa tidak belajar baik-baik dari firman Tuhan? Jikalau seorang dekat hamba Tuhan, tetapi akibatnya tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada belajar firman Tuhan, mendekati itu harus diselidiki kira-kira motivasinya apa. Saya di Surabaya ada orang sering dekat dengan saya. Ada saudara bilang sama saya,
hati-hati. Orang itu dekat dengan engkau karena dia mau semua orang Kristen tahu dia adalah orang di sebelah tangan kanan Pak Tong. Mereka akan anggap dia orang paling penting, selalu muncul di mana engkau berada. Saudara-saudara, mulai hari itu saya hati-hati, tidak mau sembarang didekati oleh orang lain. Saudara-saudara, Simon Magus dekat dengan seorang namanya Filipus, karena Filipus mengabari Injil kepada dia dengan sendirinya. Orang Kristen semua menganggap Filipus pemimpin. Kalau Filipus memimpin, lalu saya Simon Magus dekat dengan Filipus, saya juga dianggap seorang pemimpin gereja. Jikalau demikian, pemimpin gereja ada dua macam. Satu macam yang mengabar Injil, satu macam masih main ilmu sihir. Ini bahaya sekali. Sejak gereja menjadi dipimpin oleh orang yang tidak tahu asalnya siapa, tidak tahu imannya bagaimana, lebih tidak tahu motivasinya beres atau tidak. Saudara-saudara sekalian, itu sebab dari Yerusalem utus Petrus, utus Yohanes pergi ke Samaria. Saya pikir utusan ini diintervensi oleh Roh Kudus sendiri. Bukan atas kemauan Petrus dan Yohanes pergi ke tanah Samaria untuk bertamasya, tapi ada tugas yang penting. Lalu Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria. Waktu Petrus sama Yohanes pergi ke Samaria, lalu waktu itu mereka melihat banyak orang di Samaria sudah dibaptiskan. Lalu Petrus tanya mereka, waktu engkau dibaptiskan dalam nama Yesus, engkau sudah menerima Roh Kudus belum? Saya percaya kalimat ini pun ada intervensi Roh Kudus. Tetapi pada waktu Petrus tanya mereka, mereka menjawab, belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Waktu kita dibaptiskan sudah masuk gereja, tapi tidak Roh Kudus. Itu sebab Petrus tumpang tangan atas mereka. Begitu tumpang tangan, Roh turun kepada mereka, dan mereka semua menerima Roh Kudus. Ini adalah kedua kali Roh Kudus turun di dunia ini. Turun kepada orang Kristen yang sudah dibaptiskan di dalam Samaria. Tetapi saudara, waktu mereka sudah menerima Roh Kudus, saya mau tanya, sebelumnya dibaptiskan belum ada Roh Kudus, sekarang perlu tumpang tangan baru Roh Kudus. Bukankah ini membuktikan ajaran orang-orang Pantekosta? Betul, mereka mengatakan engkau Protestan sudah dibaptiskan, tapi belum ada Roh Kudus kan? Engkau sudah dibaptiskan, engkau sudah menjadi anggota Kristen, engkau sudah menjadi orang Kristen di dalam gereja, tapi engkau perlu dibaptiskan oleh Roh Kudus, maka saya akan tumpang tangan atas kamu. Itu sebab orang-orang suka tumpang tangan. Kalau engkau tanya mereka, kenapa tumpang tangan? Mereka mempunyai dua teori. Teori pertama, hanya ditumpang tangan barulah orang Protestan bisa mendapatkan Roh Kudus. Teori kedua, kalau engkau tidak tumpang tangan, kuasa Tuhan berhenti dan mati dalam dirimu. Setelah engkau tumpang tangan kepada orang lain, baru ada listrik yang baru masuk dalam dirimu. Maka dengan demikian orang suka tumpang tangan kepada orang Protestan. Dan banyak orang Protestan karena hidupnya kurang jelas dan hidupnya kurang suci, sehingga ketakutan kalau saya tidak roh suci, mungkin saya tidak diselamatkan. Maka waktu ditumpang tangan diberikan satu ajakan, maukah engkau ditumpangi tangan? Semua mau. Lalu sesudah tumpang tangan ada yang jatuh, ada yang berbicara karunia lidah, ada yang terpelanting, ada yang tidak sadar. Lalu semua disimpulkan inilah dapat Roh Kudus. Ini semua omong kosong, karena ini bukan ajaran Alkitab. Di dalam Alkitab tidak mengatakan seseorang perlu ditumpang tangan untuk menerima Roh Kudus. Alkitab tidak mengatakan kalau ada karunia lidah baru menjadi tanda bukti manifestasi Roh Kudus ada pada dirimu. Ini semua adalah satu teori yang dibikin, yang ditambah di atas Alkitab.
yang menjadi penyelewengan yang tidak sadar dan menjadi penipuan bagi orang Kristen yang sudah dibaptis di dalam gereja Protestan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab perlu ketiga kali Roh Kudus turun. Waktu ketiga kali Roh Kudus turun, tidak ada tumpang tangan. Waktu Roh Kudus ketiga kali turun, mereka belum dibaptiskan, sehingga teori tadi itu semua terbongkar salahnya. Jikalau sudah dibaptiskan harus tumpang tangan lagi. Kenapa ketiga kali Roh Kudus turun mereka belum dibaptis? Bahkan sudah menerima Roh Kudus tetap belum dibaptis, sehingga tidak ada kaitan. Sudah dibaptiskan harus ada tumpang tangan baru ada Roh Kudus. Ini omong kosong. Ini bukan ajaran Alkitab. Tapi gereja di Indonesia sudah tertipu 40 tahun sampai Stephen Tong dibangkitkan untuk mengkoreksi seluruh bangsa Indonesia. Saudara, saya dari waktu muda sudah mempelajari doktrin Roh Kudus dengan teliti, dan saya mengetahui banyak buku yang baik di luar negeri sudah mencatat semua ini. Tapi saya lihat di Indonesia tidak ada orang yang mengajar dengan sungguh-sungguh teliti dan mengajar dengan sungguh-sungguh berani, mengajar dengan sungguh-sungguh hikmat dan sungguh-sungguh serius. Itu sebab saya diberikan tugas untuk mengajar kembali gereja, supaya gereja boleh sadar dengan sesungguhnya sebenarnya itu apa. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian, kali kedua Roh Kudus turun di Samaria mempunyai efek-efek yang banyak sekali. Salah satu adalah memberikan kekuatan membedakan siapa orang Kristen yang sejati dan siapa orang Kristen yang palsu. Gereja yang baik membedakan yang asli dan yang palsu sebelum memberikan baptisan. Gereja yang tidak baik tidak peduli ada baptisan, maka orang yang dibaptiskan sudah diselamatkan sungguh-sungguh atau tidak, pokoknya yang mau dibaptiskan. Gereja yang lebih tidak baik sudah dibaptiskan masih tidak tahu di situ ada orang Kristen yang palsu menyelundup di dalamnya. Nah, saudara-saudara, itulah sebab pada waktu Petrus tanya, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Kami belum pernah dengar apa itu Roh Kudus. Kami belum pernah mengalami apa itu mendapatkan Roh Kudus. Sekarang saya tumpang tangan atas kamu. Petrus tumpang tangan atas orang-orang Kristen di Samaria. Begitu dia mentumpang tangan, Roh Kudus turun kepada mereka. Semua menerima Roh Kudus. Mereka bersukacita. Mereka membicarakan tentang kemuliaan Tuhan Allah setelah mereka menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, banyak orang sudah dibaptiskan tapi belum pernah membicarakan tentang Tuhan. Sudah dibaptiskan belum pernah mengabarkan Injil karena tidak kuasa Roh Kudus di dalam hati mereka. Tetapi orang yang sudah menerima Roh Kudus, mereka sudah mengalami keselamatan. Mereka suka memberitakan, mereka suka mengabarkan Injil, suka bersaksi bagi salib Kristus. Lalu pemberitaan Injil itu mulai berjalan. Saudara-saudara, pada waktu Petrus mentumpang tangan untuk orang menerima Roh Kudus, Simon Magus melihat di dalam mata. Dia ingin sekali seperti Petrus. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa tumpang tangan lalu orang menerima Roh Kudus dan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Saya ingin juga. Maka Simon Magus ambil uang yang banyak, datang kepada Petrus dan berkata kepada dia, tolong berikan saya hak dan karunia yang sama seperti kamu, boleh tumpang tangan atas orang sehingga orang itu boleh menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, Simon Magus ada seorang yang suka dekat dengan Filipus pekabar Injil. Simon Magus mutunya adalah motivasi yang jelek. Keinginannya adalah nama dikenal oleh orang. Dan dia bukan mau mengenal Tuhan lebih, bukan mau mengerti kebenaran lebih, tapi dia mau menjadi orang yang paling nonjol di dalam gereja. Orang semacam demikian engkau harus hati-hati.
Banyak orang suka dekat-dekat pendeta, suka dekat-dekat hamba Tuhan, tapi tidak ada kemajuan kerohaniannya, karena tidak minta pengertian firman, tidak belajar teologi. Yang dia bicarakan perdagangan, yang dia bicarakan semua adalah rumor-rumor orang lain. Yang dia bicarakan kepada pendeta adalah senang tidak senangnya dia dengan orang Kristen yang lain. Apa gunanya dekat pendeta? Dekat pendeta supaya menonjol, supaya diketahui orang lain dia adalah atasan, dia adalah pimpinan, dia adalah orang yang paling penting di gereja. Saudara-saudara, dan pendeta-pendeta jarang yang bisa menemukan, bisa membedakan, bisa mencari di antara mereka yang dekat dia siapa jujur, siapa motivasi benar atau tidak. Itu sebab perlu Petrus dikirim ke Samaria untuk memberi kebijaksanaan seperti ini. Waktu Petrus ke situ, tumbang tangan. Waktu dia tumbang tangan, langsung orang yang suka mendekat hamba Tuhan datang mendekati dia. Siapa dia? Simon Magus. Simon Magus sudah menerima Tuhan? Mungkin. Sudah dibaptiskan? Sudah. Sudah diselamatkan? Tidak tahu. Motivasinya beres? Tidak. Tidak. Karena dia mendekati Filipus. Sekarang pindah mendekati Petrus. Karena apa? Petrus lebih besar dari Filipus. Kenapa turun dekati Filipus yang kelas 2? Mengikuti yang tertinggi, mengikuti yang paling besar. Kalau Petrus lebih penting daripada Filipus, sekarang dia tidak lagi dekat Filipus, dia dekat Petrus. Saudara-saudara, hati-hati kalau ada pendeta dari luar negeri datang, langsung ada sebagian orang turun dekati dia, tidak lagi mengkopris pendeta yang ada. Jikalau engkau suka dengar khotbah Stephen Tong, sudah kenal Stephen Tong, tidak suka lagi dengar khotbah yang lain, engkau tidak beres. Jangan kira kalau engkau paling dekat saya, lalu engkau menghina pendeta yang lain, saya senang dengan kamu. Saya adalah orang yang mengetahui barang siapa yang hanya taat kepada saya dan tidak mau taat kepada pendeta yang lain, dia akan menganiaya mereka di bawah dia lebih daripada siapapun. Saudara-saudara, Simon Magus mempunyai kejelekan, melihat yang lebih penting dia dekatin, nah lupakan yang tadi. Dia terus mau cari yang paling penting, paling penting. Nah inilah egoisnya dia. Inilah self-centered life yang sampai akhirnya tidak bertobat, sampai Tuhan marahin dia. Waktu dia datang kepada Petrus, dia sudah pakai cara dagang yang hebat, pakai uang beli nama, pakai uang beli jabatan, pakai uang beli posisi penting di dalam gereja. Saudara-saudara, melalui uang yang dipersembahkan pribadi kepada Petrus, dia mengeluarkan kalimat, terimalah uang saya ini dan kasih saya kuasa, bakat seperti kamu, ada anugerah boleh mentumpang tangan kepada siapa dapat Roh Kudus. Petrus bukan orang bodoh, Petrus bukan orang tamak, Petrus bukan orang yang suka uang, Petrus bukan orang yang bisa disuap. Meskipun mungkin Petrus perlu uang yang banyak, tapi Petrus tahu motivasi yang jelek, tidak boleh diterima uangnya. Petrus kembalikan uang dan berkata kepada dia, binasalah engkau dengan uangmu, karena kau tidak berbagian di dalam jalan ini, engkau tidak berbagian dalam firman Tuhan ini. Binasalah engkau dan uangmu juga binasalah. Dan dia berkata kepada Simon Magus bahwa aku mengetahui kamu di dalam hati yang pahit. Kamu kalau tidak bertobat, semua akan timpa kepada kamu. Saudara-saudara, orang ini yang pakai uang mau membeli jabatan, sekarang dia sudah sadar, dia ketakutan luar biasa karena Petrus mengenal kejelekan motivasinya. Saudara-saudara, mengapa Filipus tidak tahu? Filipus seorang awam yang kurang bijaksana. Filipus seorang suka mengabari Injil, tapi tidak ada sesuatu pengalaman rohani yang matang, sehingga Filipus bisa ketipu. Filipus dikelabui
oleh orang yang kaya, yang dekat dengan dia, tapi tidak tahu motivasinya apa. Sampai Petrus mengatakan kalimat yang keras sekali, binasalah engkau dan binasalah uangmu, karena engkau kira dengan uang engkau bisa membeli bakat dari Tuhan. Aku melihat engkau berada dari empedu yang pahit, engkau dari hati yang penuh dengan kepahitan. Engkau harus bertobat. Lalu ketakutan menimpa kepada seorang namanya Simon Magus ini. Dia langsung merendahkan diri, minta Petrus ampuni, tolonglah doakan saya, jangan sampai kecelakaan ini timpa kepada saya. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, Alkitab mencatat ayat-ayat yang penting ini di dalam pasal 8 untuk membedakan apa yang diajarkan oleh Alkitab dengan apa yang ditafsirkan salah oleh orang-orang. Dan Alkitab mencatat ini untuk memberikan kepada gereja bagaimana harus hati-hati, jangan didekati oleh orang-orang yang memotivasinya jelek, akhirnya pimpinan gereja menjadi kacau balau. Kenapa banyak pemimpin gereja tidak disegani oleh orang-orang Kristen? Kenapa banyak pendeta tidak dihormati oleh orang-orang Kristen? Karena orang-orang pendeta secara diam-diam terima uang banyak dari orang yang dekat kepada dia dan tidak memperhatikan kehormatan sebagai hamba Tuhan. Harus bagaimana menjaga kesucian dan keunikan kedudukan sebagai pemimpin. Alkitab mencatat ini, membuat gereja jelas, matanya terbuka. Sebenarnya setan ada begitu banyak cara untuk menipu gereja Tuhan, menipu hamba Tuhan, dan menghancurkan tubuh Kristus. Saudara-saudara sekalian, kitab suci mencatat bagaimana Tuhan memelihara gerejanya, umatnya, anak-anaknya, jangan sampai ditipu oleh semua siasat daripada iblis. Saudara-saudara, sesudah itu Petrus kembali ke Yerusalem karena tugasnya dia sudah selesai. Tugas apa? Datang ke Samaria menjadi fondasi gereja yang baru. Kenapa harus Petrus yang datang? Karena di Efesus pasal 2 dikatakan gereja didirikan di atas fondasi, yaitu rasul dan nabi. Samaria tidak rasul, dan Samaria mengabari Injil. Di Samaria banyak orang menjadi orang Kristen. Di Samaria sudah didirikan gereja. Tapi kalau ditanya gereja Samaria fondasinya di mana? Mereka paling banyak fondasinya ada Filipus yang mengabari Injil. Filipus bukan rasul. Kalau Filipus bukan rasul, Filipus tidak menjadi fondasi tapi gereja Samaria. Maka perlu Petrus pergi dari Yerusalem untuk menteguhkan gereja di Samaria, karena Petrus adalah rasul. Kedua, mengapa ke Samaria perlu Petrus pergi? Karena Petrus pergi justru untuk membuat mereka berbijaksana, bisa membedakan siapa orang Kristen yang sejati dan siapa orang Kristen yang palsu. Sekarang banyak gereja asal banyak orang jadi Kristen senang, tidak pernah membedakan yang palsu dan asli. Sekarang banyak pemimpinan gereja asal banyak uang masuk senang, tidak peduli yang memberi persembahan uangnya itu beres atau tidak. Saudara-saudara, jikalau engkau dagang curang, jikalau engkau dagang melalui menipu, jikalau engkau dapat uang melalui jual narkoba, jikalau engkau mendapatkan uang melalui pelacuran, jangan memberikan persembahan itu. Karena gereja adalah suci adanya, orang Kristen adalah kaum kudus di hadapan Tuhan. Maka saya ingin membedakan kalau orang Kristen yang motivasi beres atau tidak, orang Kristen yang hidupnya beres atau tidak. Dan saya ingin membedakan uangmu dari uang yang benar atau uang yang serong, uang yang suci atau uang dari penipu, uang dari uang yang bersih atau uang dari narkoba. Saudara-saudara sekalian, Efesus mengatakan gereja
harus berdasarkan rasul. Maka Samaria yang mendapat penginjilan melalui Filipus tidak ada fondasi rasul. Engkau bilang GRI juga tidak rasul. Petrus tak pernah ke sini tumpang tangan kepada kita. Apakah kita lebih baik dari Samaria? Saudara perhatikan, gereja di Samaria diinjili oleh Filipus, tapi belum ada perjanjian baru sebagai fondasi rasul. GRI berbeda dengan gereja di Samaria karena kita waktu membangunkan gereja ini sudah dibangun di atas pengajaran rasul-rasul. Engkau bilang semua bukan demikiankah? Tidak. Banyak orang mendasarkan kitab suci, tapi pentafsirannya semua salah. Orang-orang bukan suka mengajar, bukan sendiri tidak mau belajar, mau seluruh dunia belajar dari mereka. Ini satu kesombongan yang besar sekali. Pendeta-pendeta tidak mau belajar di teologi. Mereka mengatakan Roh Kudus langsung mengajar mereka. Lalu mereka mau semua gereja anggota Protestan belajar dari mereka, sehingga mereka membuat doktrin-doktrin yang salah, yang palsu banyak sekali. Saudara-saudara, Gereja Reform Injili Indonesia adalah gereja yang diberi tugas untuk membenahi doktrin seluruh Indonesia, untuk mengkoreksi kesalahan semua gereja, untuk memanggil semua orang Kristen dengan segenap hati kembali kepada seluruh kitab suci. Itu sebab kita mengadakan PA yang teliti. Kita mengadakan pengajaran doktrin sebagai seminar. Kita memberikan pengajaran ajaran Reform Injili ke 138 kota. Itulah sebenarnya apa yang dikerjakan di GRI sangat diberkati oleh Tuhan. Banyak gereja ingin mau mengadakan penginjilan seperti kita, mengadakan penginjilan good, mengadakan penginjilan dengan motivasi yang tidak benar, no good. Banyak orang ikut juga pergi ke kota-kota mau memberitakan Injil, tapi tidak diterima. Kalau mereka tanya dari gereja mana, kami dari gereja ini, kami tidak terima. Semua orang Kristen mengabari Injil itu bagus, tapi kalau karena iri di sini, ikut-ikut mau kerjakan supaya kelihatannya engkau tidak kalah, itu tidak ada gunanya. Karena GRI bukan karena iri gereja lain baru mengabari Injil. Stephen Tong bukan karena ingin menjadi orang besar baru mengabari Injil, karena beban dari Tuhan, karena gerakan Roh Kudus, sehingga kami mati-mati mengerjakan, sehingga diberkati oleh Tuhan. Mengapa Simon Magus kasih uang sama Petrus? Karena dia iri Petrus. Kenapa engkau tumbang tangan, orang boleh dapat Roh Kudus? Kenapa saya tidak? Saya ingin seperti kamu, saya iri kamu, maka saya juga mau tumbang tangan. Sekarang saya kasih uang, coba kasih saya berkat. Petrus tidak perlu uang, Petrus perlu uang. Petrus ada mertua, Petrus ada istri, Petrus ada keluarga yang perlu uang. Tapi bukan caranya demikian. Saya mendapat uang dari kamu untuk menjual bakat, menjual karunia. No, aku tidak akan memberikan kuasa itu kepadamu. Engkau tidak berhak ikut-ikut saya tumbang tangan memperoleh Roh Kudus. Itu sebinasalahkah engkau. Saudara, dengan demikian hadirnya Petrus di Samaria sangat penting, karena menjadi dasar, menjadi satu fondasi. Menurut Efesus pasal 2, gereja didirikan di atas fondasi rasul dan nabi. Petrus adalah rasul, maka datangnya Petrus ke Samaria membuat gereja Samaria berfondasi. Saudara-saudara, sudah cukup? Tidak cukup. Berfondasi dari para rasul itu penting. Kalau mempunyai bijaksana dari Roh Kudus itu lebih penting. Yesus berkata, Roh Kudus turun kepada engkau, maka dia akan memuliakan aku. Tugas pertama. Roh Kudus datang ke dunia, dia akan memuliakan aku, dia akan bersaksi bagiku. Ini tugas pertama. Kedua, Roh Kudus datang kepada kamu, akan mengingatkan kamu kembali semua kata-kata yang ku pernah beritakan kepada engkau. To recall,
to remind you of every word I have spoken to you. Berarti Roh Kudus memimpin otak manusia mengingat firman Tuhan. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mensegarkan pikiran kita sehingga kita mengingat semua kalimat yang pernah Tuhan khotbahkan kepada kita. Kita simpan baik-baik di dalam hati. Ketiga, Roh Kudus datang kepada engkau, Dia akan berdiam di dalam hatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. The third task of Holy Spirit is indwelling in Christian's mind, in Christian's soul. Di dalam jiwamu dan pikiranmu, Roh Kudus berada di dalam dirimu. Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Keempat, Roh Kudus turun supaya engkau boleh mempunyai kekuatan menegur diri dan memberikan teguran tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Karena Roh datang supaya engkau menegur dirimu tentang dosamu, keadilan dari Tuhan, dan penghakiman Tuhan kepada setan. Saudara-saudara, dengan demikian Roh Kudus menolong orang bertobat. Roh Kudus menyadar orang tentang dosa. Roh Kudus memberikan peneguran sehingga kita menghakimi diri dan kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kelima, jika Roh Kudus datang, maka Dia akan membawa engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Ini tugas yang penting. Roh Kudus membuat orang Kristen mengerti kebenaran. Bukan saja kebenaran yang sudah lewat, kebenaran yang akan datang, termasuk Yesus akan kembali lagi kali keduanya. Semua pengajaran di Alkitab seluruhnya akan dididik Roh Kudus kepada orang Kristen, sehingga gereja mempunyai pengertian doktrin, mempunyai pengertian ajaran perjanjian lama, perjanjian baru, dan nubuat zaman akhir. Semua karena ada ajaran dari Roh Kudus. Saudara-saudara, waktu Petrus masuk ke dalam Samaria, dia bukan saja menjadi fondasi gereja itu, dia juga membedakan, memberikan bijaksana, menurunkan Roh Kudus supaya mereka menjadi gereja yang bisa memperbedakan baik dan jahat, benar dan salah, asli dan palsu, Allah dan setan, dan roh yang benar dan roh yang tidak benar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sesudah ini selesai, tugas Rasul Petrus sudah genap, maka dia pulang ke Yerusalem. Saudara-saudara, Samaria terus berada. Samaria menjadi gereja yang terus menerus. Tapi sekarang tidak usah khawatir, karena sudah pernah memilih fondasi Rasul Petrus menjadi sesuatu pangkal mereka, dan sudah mendapatkan bijaksana Roh Kudus. Mereka bisa membedakan semua. Lalu ini kedua kali Roh Kudus turun selesai. Ketiga kali Roh Kudus turun bukan ke Yerusalem, bukan ke Samaria, tapi turun ke rumah Cornelius. Siapa Cornelius? Cornelius seorang Greka. Siapa Cornelius? Seorang kafir. Siapa Cornelius? Seorang bukan Yudea dan belum pernah disunat. Cornelius adalah bangsa lain. Nah, saudara-saudara, pada waktu Cornelius bangsa lain, perlu diinjili tidak? Perlu. Siapa yang menginjili? Kaum awam? Tidak. Paulus? Boleh. Tuhan pakai Paulus? Bukan. Tuhan pakai siapa? Pakai Petrus. Saudara-saudara, di sini ketiga kali Roh turun kepada Roma-Roma. Orang-orang berarti Cornelius mempunyai gejala yang baru sekali. Beda dengan pasal 2, beda dengan pasal 8. Ini khusus pasal ke-10 turun di rumah Cornelius. Saya mau tanya, Cornelius rumahnya di mana? Di Samaria? Bukan. Di mana? Di Kaisaria. Kaisaria di Samaria? Bukan. Kaisaria di Yudea? Iya. Lalu pasal 2 di Yerusalem, pasal 8 di Samaria,
Fasa 10 kembali ke tanah Yudea. Bukankah ini terbalik? Justru perlu terbalik. Kenapa? Karena 2:8 untuk orang Yahudi, orang Samaria. Tapi orang luar, orang kafir, orang yang belum disunat, baru mulai mendengar Injil di dalam pasal ke-10. Maka Roh Kudus turun ke rumah Kornelius. Justru adalah Roh Kudus turun ke rumah orang kafir, rumah orang bukan Yahudi, rumah orang yang belum disunat. Itu pun perlu menerima Roh Kudus. Karena apa? Injil bukan untuk satu bangsa, Injil untuk seluruh dunia. Amin. Injil untuk segala bangsa. Pada waktu amat besar, Yesus berkata, pergi ke segala bangsa, pergi ke seluruh bumi, kabarkan Injil kepada semua bangsa. Jadikan mereka muridku, maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Siapakah yang menerima amanat agung? Saya tanya, orang kafir atau orang Yahudi? Jawab. Yang menerima amanat agung, orang kafir atau orang Yahudi? Orang apa? Karena semua murid Yesus yang Yesus panggil daripada Galilea, semua orang Yahudi. Adakah orang kafir? Tidak ada. 12 murid semua Yahudi, dari Petrus sampai Yudas semua Yahudi. Akhirnya Yudas gantung diri, sisa 11. Tuhan berkata, aku janji dengan engkau di pegunungan di Galilea. Mereka jalan kaki 2 hari 3 malam menunggu Yesus di situ. Dari Yerusalem harus kembali Galilea. Lalu Yesus sendiri jalan kaki 2 hari 3 malam ketemu mereka di Galilea. Sudah tahu, pergilah bikin pelajaran di sini aja. Kenapa harus semua pergi ke situ baru memberikan amanah agung? Karena Galilea tempat mereka dipanggil. The place they are called originally is a very significant place for them to renew their calling. Tempat di mana mereka dipanggil, mereka harus memperbarui panggilan di tempat yang asli. Saudara-saudara, Petrus kembali ke Galilea, Yohanes kembali ke Galilea, Yakobus kembali ke Galilea. Pada waktu mereka naik gunung menemukan Yesus di situ yang janji, Yesus sudah tiba lebih dahulu. Yesus tidak lambat, Yesus tidak buang waktu. Menurut jam yang dijanjikan, dia sudah ada di situ. Lalu murid datang kepada dia, dia berkata, lihatlah, segala kuasa dari surga dan bumi sudah diberikan kepadaku. Sekarang demi kuasa ini, pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Saya mau tanya, mereka disuruh ke mana? Ke Yudea atau ke bangsa yang lain? Jawab. Mereka disuruh pergi ke Yudea atau ke bangsa yang lain? Ya, bangsa yang lain. Siapa mereka? Orang Yehuda. Orang Yudea harus pergi ke bangsa yang lain. Bangsa yang lain itu bangsa kafir. Dan saudara-saudara, 11 murid ini adalah 11 murid untuk orang Yahudi. Lalu Tuhan turun dari surga, memanggil seorang di tengah jalan ke Damaskus, yang namanya Saul. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau ya Tuhan? Dia sudah tahu itu Tuhan, tapi dia mengaku dia belum tahu. Sama seperti banyak orang sudah sekolah teologi, masih belum mengenal siapa Tuhan. Who are you, God? Oh Tuhan, siapakah engkau? I am Jesus whom you persecuted. Aku ada Yesus yang kau aniaya. Saul kaget. Saya menganiaya Tuhan. Saya tidak pernah menganiaya Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Saya mengabari Injil. Saya berbanting tulang, mati-matian giat untuk Tuhan. Tuhan bilang, enggak, engkau tidak giat. Engkau bukan melayani aku, engkau sedang menganiaya aku.
Bagaimana bisa saya menganiaya engkau? Karena engkau mau bikin tangkap orang Kristen kan? Kau kira tangkap orang Kristen melayani Tuhan? Kau kira mempenjarakan pimpinan Kristen itu pelayanan terhadap Tuhan? Kau tidak tahu, sayalah Tuhan. Siapa Tuhan? Saya Yesus. Yesus Tuhan. Mengapa Yesus Tuhan? Yesus adalah melawan agama Yahudi. Yesus adalah yang melawan akan Musa, melawan Taurat yang tidak menjalankan hari Sabat. Engkau Tuhan, aku adalah Yesus yang kau aniaya, yang kau sebut Tuhan itu. Saudara-saudara, setelah Paulus dipanggil, Tuhan berkata, saya akan kirim engkau pergi kepada bangsa kafir, kabar Injil kepada mereka. Maka Paulus diutus menjadi rasul orang kafir. Sekarang kembali pertanyaan saya, waktu Yesus berkata pergi ke segala bangsa, kabar Injil kepada mereka, dia memberikan amanah agung kepada orang kafir atau kepada orang Yahudi? Kepada siapa? Kepada orang Yahudi, murid-murid dia. Tapi dia memanggil Paulus pergi ke bangsa kafir, kabar Injil kepada mereka. Musnya tugas kafir bukan dari Petrus, Yakobus. Tugas orang kafir harus ada pada Paulus. Tapi justru pada waktu Roh Kudus turun ketiga kali, Tuhan waktu itu sudah panggil Paulus, tapi tidak suruh dia ke Kornelius rumahnya. Yang disuruh oleh Tuhan adalah Petrus itu yang pergi ke Kornelius. Kenapa? Karena Paulus baru bertobat. Paulus baru dapat utusan sebagai rasul kafir. Tetapi orang kafir mendengar Injil harus mulai dari orang Yahudi yang dipilih Yesus dari permula. Petrus yang paling penting. Saudara-saudara, sehingga Petrus adalah rasul bukan untuk orang kafir, tapi adalah yang diutus orang kafir yang pertama kali. Sebenarnya Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi, tapi Petrus dikirim ke orang kafir untuk pertama kali. Sehingga di dalam orang Yahudi mendengar Injil dan orang kafir mendengar Injil, yang melintasi kepada orang kafir mengabar Injil, justru yang pertama adalah rasul orang Yahudi itu sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Cara Tuhan bekerja begitu teliti dan begitu tidak sembarangan, supaya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting sekali. Saudara-saudara, Petrus tidak mau ke orang kafir. Petrus tidak suka bergaul dengan orang yang tidak sunat, karena dia orang Israel, dari kecil disunat, dari kecil belajar Taurat, orang yang ikut perjanjian lama, menjadi orang melayani Tuhan dengan setia, nasionalis, dan orang yang sungguh-sungguh setia di dalam agama Yahudi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berkata, sekarang engkau pergi ke orang kafir, pergi ke Kornelius. Tuhan tahu dia tidak mau. Demikian Petrus tidak suka pergi mengabar Injil kepada orang Yunani, karena dia ada orang Yahudi yang hanya dekat dengan orang sunat. Orang Yunani tidak sunat, saya tidak suka pergi. Maka satu hari pada waktu Petrus lagi berdoa, tengah-tengah hari, dia melihat ada satu kain besar yang turun dari atas. 4 pucuk kain itu ada sesuatu tali yang menggantung. Waktu barang itu turun kepada dia, dia lihat ke dalam kain itu ada binatang-binatang yang najis, yang haram, banyak sekali di situ. Setelah dia lihat, dia lagi pikir apa artinya ini ya. Mendarat Yesus mengatakan, Petrus, sembelihlah semua binatang ini, makan binatang ini. Waktu Petrus melihat itu, dia menjawab, tidak boleh Tuhan, dari kecil saya tidak pernah makan, ini haram, ini babi, ini adalah binatang-binatang yang najis, saya tidak mau makan, karena menurut Taurat tidak boleh. Musa mengatakan tidak izinkan orang Yahudi makan ini. Saya tidak akan sembelih, saya tidak akan makan. Tuhan menjawab,
yang ku sudah halalkan, jangan kau haramkan. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, waktu Tuhan mengatakan yang haram jangan makan, yang halal kau boleh makan di dalam perjanjian lama, itu wahyu kepada Musa dari mana? Dari Tuhan. Dan sekarang kalimat kepada Petrus, yang ku sudah halalkan, jangan kau haramkan. Dari mana? Juga dari Tuhan. Bukankah berarti Tuhan sendiri berkontradiksi? Kenapa di dalam perjanjian lama bilang tidak boleh makan, sekarang boleh? Silakan makan. Sembelih sana binatang-binatang ini, makanlah. Lalu Petrus yang kejepit. Kejepit karena apa? Petrus bukan dijepit oleh iblis, dijepit oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengatakan tak boleh makan, sekarang Tuhan bilang boleh makan. Tuhan engkau sendiri pelin-pelan ya, engkau sendiri berubah terus. Engkau mengatakan tak boleh makan di dalam Taurat, engkau bicara sama saya sekarang boleh makan sekarang ini. Oh saya tidak mau. Petrus tidak mau taat Tuhan? Bukan. Petrus tidak mau melawan Taurat. Tetapi kalau Taurat sama sekarang Tuhan memberikan sesuatu perintah yang baru, dua-duanya dari Tuhan. Kenapa terus memelihara Taurat? Karena inilah kelemahan manusia, selalu diikat oleh tradisi. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang tidak mau lepas dari tradisi, selalu mengikat diri, lalu selalu itu namanya setia kepada Tuhan. Tuhan yang mengatakan jangan makan, sekarang Tuhan bilang boleh makan. Tuhan, mengapa engkau pelin-pelan? Mengapa engkau roba-roba? Engkau mengapa menyangkal dirimu? Saudara-saudara, di dalam tafsiran Alkitab kita selalu muncul ada bagian ayat yang berlainan dengan ayat yang lain, seolah-olah Alkitab melawan Alkitab. Perintah Tuhan yang baru berlawanan dengan perintah Tuhan yang lama. Kita harus bagaimana? Saudara-saudara, sekarang saya menjelaskan kesulitan di sini. Taurat adalah tambahan dari luar, bukan yang asli. Sehingga Taurat itu pada satu hari bisa lewat, tetapi firman Tuhan tidak boleh lewat. Kehendak Tuhan yang tercantum sama kehendak Tuhan yang melampaui, bagaimana kita mengharmoniskan? Bukankah Tuhan mengatakan ini haram, jangan makan? Mengapa dengan pimpinan baru Tuhan mengatakan sembelihlah dan makanlah? Sehingga Petrus tidak kejepit. Petrus kejepit oleh Tuhan. Bagaimana menjelaskan akan hal ini? Saudara-saudara, Paulus mengatakan jangan tafsirkan Alkitab menurut arti hurufiah, tapi menurut esensi sesungguhnya. Kalau engkau berdasarkan harafiah, engkau akan mati. Kalau engkau mengerti inti sesungguhnya, engkau akan hidup. Dari sini kita mulai mencari jalan bagaimana mengerti kontradiksi di Alkitab. Saya ambil satu contoh yang penting sekali. Waktu orang Israel berkata, kami ingin raja, kami maksudkan rakyat, rakyat mau raja. Tuhan berkata kepada Samuel, biarlah, nurutlah mereka, biar rakyat boleh ada raja. Tetapi beritahu kepada rakyat ini, raja tidak tinggal diam. Engkau sudah pilih dia, dia mau ambil pajak, dia akan bawa engkau menjadi tentara, pilih engkau untuk berperang. Setelah ada raja, engkau kira lebih enak? Tidak, engkau akan lebih sulit. Uangmu yang engkau kerja setengah mati akan bayar pajak banyak kepada raja. Raja mau bikin istana, raja mau membangunkan dia punya tentara, semua uang dari kamu. Kamu tidak tahu. Namun beritahu raja, dari dahinya, daripada lengannya, dari kakinya, dari pinggangnya, ikatlah firmanku, ikatlah perintah dari Tauratku. Berarti yang dia pikir, yang dia kerjakan, yang dia ingat, yang dia jalankan harus sesuai dengan firman pesuruh saya semua yang kutulis di kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan tidak melawan akan demokrasi, tapi Tuhan memberikan peringatan demokrasi harus jalankan apa.
Setelah Saul dijadikan raja, Tuhan berkata kepada Samuel, beritahu kepada Saul, karena dia menghina aku akan menghina jabatannya, akan turunkan dia daripada kedudukan sebagai raja. Lalu Samuel datang kepada Raja Saul mengatakan kalimat yang paradoks, Allah yang tidak pernah menyesal sekarang suruh saya datang ke sini berkata, dia sudah menyesal menjadikan engkau raja. Sudah dengar ya? The unregrettable God sent me to tell you, He regret to establish you as the king. Allah yang tidak pernah menyesal sekarang berkata, dia menyesal menjadikan engkau raja. Bukankah kontra? Bukankah konflik? Mengapa Tuhan yang tidak mungkin dan tidak pernah menyesal sekarang menyesal menjadikan dia raja? Artinya adalah seperti ini, Allah dalam kekekalannya tidak ada salahnya. Tapi pada waktu engkau jadi raja, atas Allah rela membiarkan demokrasi berjalan, mengizinkan demokrasi berjalan. Di dalam hal ini rakyat pilih engkau adalah pilihan yang salah. Allah yang tidak salah dari kekal sampai kekal tidak setuju engkau yang dipilih menjadi raja, sehingga engkau harus copot. Berarti Allah tidak menyesal, ada rencana yang tidak mungkin berubah. Tapi waktu dia melihat manusia tidak taat dia, minta-minta kepada dia, berikan kami raja, Allah bilang, oke, saya bolehkan. Ini bukan rencana yang kekal, ini adalah diizinkan di sejarah, sehingga ini akan disesalkan. Allah yang tidak sesal mendirikan engkau raja. Saudara-saudara, demikian juga kita melihat Taurat itu tambahan. Taurat bukan kehendak Tuhan Allah. Meskipun Allah di kegagalan ada rencana keselamatan, tetapi karena sebelum Yesus datang dosa terlalu banyak, perlu sementara diberikan Taurat untuk mengekang perbuatan dosa, sehingga sementara dosa diizinkan. Tapi pada waktu Yesus Kristus datang, sudah berlainan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama orang Yahudi kira Allah ikat janji kekal dengan orang Yahudi, padahal tidak. Ikat janji dengan Yahudi adalah ikatan yang sementara. Ikat janji dengan gereja itu ikat janji yang kekal. Janji kepada Yahudi ditandatangani dengan darah lembu dan domba. Janji dengan gereja ditandatangani dengan darah Yesus Kristus anak Allah. Sehingga dalam janji dengan orang Yahudi, janji sementara. Janji dengan gereja, janji selama-lamanya. Di dalam sementara dan kegagalan, engkau jangan memegang sementara lalu mengikat diri dengan tradisi sementara, karena ini adalah tambahan dari luar. Tapi yang kekal di dalam Kristus, engkau diberikan hidup yang kekal. Itu sebab di dalam buku 1 Yohanes pasal 2 dikatakan janji Allah adalah hidup yang kekal. Saya kembali kepada khotbah hari ini. Waktu Petrus tidak mengerti dan dia melihat bungkusan itu turun, ada kata, silakan sembelih dan makanlah. Oh tidak Tuhan, ini semua binatang haram, saya tidak boleh sembelih, saya tidak pernah makan. Yang ku sudah bersihkan, jangan kau tetap anggap haram. Saya mau tanya, yang dibersihkan itu apa? Binatang? No. Yang dibersihkan orang kafir, orang-orang yang belum disunat tetapi dicipta menurut peta teladan Allah, itu sudah dibersihkan. Orang Yunani yang belum kenal Taurat tapi mereka dicipta menurut peta teladan Allah, sudah dibersihkan. Sekarang engkau jangan hanya pergi ke orang Yahudi, engkau harus pergi mengunjungi orang Yunani. Engkau jangan hanya mengabari Injil kepada orang yang disunat. Orang yang disunat pun dicintai Tuhan, engkau pergi kabar Injil kepada dia. Oh Tuhan, saya tidak mau. Tuhan mengatakan lagi, yang sudah kusucikan jangan kau anggap itu haram. Maka saudara-saudara, barang itu dibawa kembali ke langit,
Lalu orang itu tiba. Siapa tiba? Orang disuruh dari rumah Kornelius, ketuk pintu dan berkata, adakah Petrus, orang namanya Simon, nginap di rumah ini? Saat yang sama Tuhan berkata Petrus, nah sekarang yang kuutus sudah datang, terima dia, jangan tolak. Petrus taat. Ini cara pimpinan Tuhan. Dua pihak dipimpin roh yang sama bertemu. Begitu mereka masuk, mereka mengatakan, engkaukah Petrus yang kami cari? Petrus mengatakan, engkau dari Kornelius. Tuhan sudah bicara kepada saya, engkau datang sekarang. Lalu sudah di rumah Kornelius. Ternyata Kornelius sudah siapkan kursi yang banyak, penuhi rumah itu. Dan Kornelius menyambut Petrus masuk ke dalam. Lalu Petrus tanya kepada Kornelius, ada apa undang saya ke sini? Kornelius menjawab, kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudara, Petrus pergi ke rumah Kornelius. Ini satu lembaran yang baru di dalam sejarah gereja. Jikalau Kornelius dan rumah di Kornelius hari itu tidak mendengar Injil, dunia seluruh bangsa tidak mengenal Yesus Kristus. Karena Kornelius mendengar Yesus adalah pertama kali di luar orang Yehuda, di luar orang Yudea, di luar orang Yerusalem, ada bangsa lain yang mengenal Yesus Kristus. Karena Tuhan telah bekerja tiga pihak, Kornelius, Petrus, dan juga orang-orang diundang. Semua kumpul di situ. Lihatlah, kami sudah datang. Kami mau mendengar firman yang keluar dari mulut-Mu. Itu sebab Alkitab mengatakan, waktu itu Petrus mulai berkhotbah. Waktu Petrus berkhotbah, dia khotbah apa? Tentang Yesus. Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah yang datang ke dunia untuk menjalankan kebenaran, keadilan, kesucian, memberitakan Injil kekal kepada dunia. Tetapi Yesus akhirnya dipaku di atas kayu salib. Pada waktu mereka mendengar, tengah-tengah mendengar tentang Kristus, tentang salib Kristus, Roh turun dari surga atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus di rumahnya daripada Kornelius. Saya mau tanya, mereka sudah dibaptiskan belum? Belum. Mereka sudah terima Roh Kudus belum? Belum. Mereka pernah ditumpangi tangan oleh siapapun? Belum. Sehingga sekali lagi, ajaran engkau sudah baptiskan tak cukup. Mesti itu tumpangi tangan, baru Roh Kudus turun. Baptisan tak cukup. Ternyata kali ketiga Roh Kudus turun sebelum mereka dibaptis, sebelum mereka mendengar Injil, sebelum mereka percaya Yesus Kristus. Pada waktu mereka dengar Injil Kristus dari Rasul Petrus, Roh Kudus langsung turun kepada mereka. Saudara-saudara, ini semua berbeda. Pertama kali di Yerusalem, kedua kali di Samaria, ketiga kali rumah Kornelius, semua berbeda. Tapi dari sini pengajaran tentang doktrin Roh Kudus begitu jelas dinyatakan di dalam kitab suci. Biar kita mempelajari dengan tuntas, dengan teliti, dan kita mempersiapkan diri untuk memberitakan yang benar kepada orang lain. Tuhan memberkati kita masing-masing. Depan saya tetap bicara tentang Roh Kudus turun di rumah Kornelius. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta-Mu kepada kami. Engkau memberkati kami, memimpin kami, dan Engkau akan memberikan pengertian lebih tuntas, lebih sempurna kepada kami, sehingga kami mengerti doktrin Roh Kudus sesuai dengan catatan kitab suci. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.